dari kata Latin yaitu individuum, artinya yang tidak terbagi. Maka kata individu merupakan sebutan yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Kata individu berarti manusia sebagai suatu keseluruhan yang tak dapat dibagi, melainkan sebagai kesatuan yang terbatas, yaitu sebagai manusia perorangan. Dalam pandangan psikologi sosial, manusia itu disebut individu bila pola tingkah lakunya bersifat spesifik dirinya dan bukan lagi mengikuti pola tingkah laku umum. Manusia sebagai makhluk individu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kedudukan manusia sebagai makhluk individu. Yang pertama, makhluk Tuhan yang hanya memiliki satu unsur yaitu benda atau materi saja, misalnya kayu, batu, dan meja. Yang kedua, makhluk Tuhan yang memiliki dua unsur yaitu benda dan hidup, misalnya tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Dan yang ketiga yaitu makhluk Tuhan yang memiliki tiga unsur yaitu benda hidup dan naluri atau insting, misalnya binatang, ternak, kambing, kerbau, sapi, dan ayam. Terus yang keempat, makhluk Tuhan yang memiliki empat unsur yaitu benda hidup, naluri atau insting, dan akal budi. Misalnya manusia merupakan makhluk yang memiliki keunggulan dibanding dengan makhluk yang lain karena manusia memiliki empat unsur yaitu benda, hidup, insting, dan naluri. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Manusia didudukkan sesuai dengan kodrat, harkat, martabat, hak, dan kewajibannya. Kalian bisa lihat sendiri, sana ada kodrat manusia, ada harkat manusia, ada martabat manusia, ada hak asasi manusia, dan kewajiban manusia. Karakteristik manusia sebagai makhluk individu. Setiap insan yang dilahirkan tentunya mempunyai pribadi yang berbeda atau menjadi dirinya sendiri, sekalipun saudara kembar. Itulah uniknya manusia. Karena dengan adanya individualitas itu, setiap orang memiliki kehendak, perasaan, cita-cita, kecenderungan, semangat, dan daya tahan yang berbeda. Menurut Onsiden dalam tim dosen TEP 2005, bahwa perbedaan individualitas setiap insan nampak secara khusus pada aspek-aspek berikut. Yang pertama ada perbedaan fisik, yakni usia, tingkat, dan berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. Yang kedua, ada perbedaan sosial, yakni status ekonomi, agama, hubungan keluarga, dan suku. Yang ketiga, ada perbedaan kepribadian. Yang pertama ada watak, ada motif, ada minat, dan sikap. Yang terakhir, yang keempat, ada perbedaan kecakapan atau kepandaian. 2. Manusia sebagai makhluk sosial. A. Pengertian makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan sesamanya. Manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan dirinya sendiri. B. Karakteristik manusia sebagai makhluk sosial. Setelah berabad-abad, konsep manusia sebagai makhluk sosial itu ada yang menitik beratkan pada pengaruh masyarakat yang berkuasa kepada individu, di mana memiliki unsur keharusan biologis yang terdiri dari 1. Dorongan untuk makan, 2. Dorongan untuk mempertahankan diri, dan 3. Dorongan untuk melangsungkan jenis.